Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Nurhikmah, NIM 402180006. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan pendapat tentang bagaimanakah pembelajaran IPA di SD. Kalau menurut saya, pembelajaran IPA di SD itu, yang pertama kita harus menggunakan metode dan strategi yang tepat. Contohnya, ketika guru-guru hanya menggunakan metode ceramah, itu akan membuat siswa monoton dan bosan karena hanya mendengarkan ceramah. Seharusnya pada pembelajaran IPA yang dapat menarik perhatian siswa atau dapat siswa itu semangat. Contohnya metode observasi, eksperimen. Itu kan kalau siswa itu terjun langsung, jadi tidak monoton. Ceramah juga bisa digunakan dalam pembelajaran IPA, tetapi lebih baik menggunakan metode-metode yang lainnya juga agar siswa tidak merasa bosan. Terus strategi yang digunakan kalau menurut saya itu menggunakan strategi pakem dan discovery. Strategi pakem kan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Terus discovery itu pembelajaran mandiri. Siswa mencari materi sendiri dan guru hanya sebagai fasilitator. Nah, pembelajaran IPA di SD seharusnya didasarkan pada karakter psikologi siswa karena siswa SD masih suka bermain. Pada pembelajaran IPA ini harus memberikan kesenangan bermain dan kepuasan intelektual bagi mereka dalam pembelajaran IPA ini. Terus berdasarkan jenjang dan karakteristik perkembangan intelektual anak seusia SD, maka penyajian konsep keterampilan IPA itu harus dimulai dari yang nyata atau dari yang mudah ke yang sulit, dari yang sederhana ke yang rumit. Nah, pembelajaran IPA di SD itu harus agar siswa menyenangkan juga mempermudah, itu harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar. Nah, pendidikan IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mencari tahu dan berbuat sehingga mampu menjelajahi dan memahami sekitar secara ilmiah. Maksudnya, menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mencari tahu dan berbuat. Pengalaman langsung itu pada pembelajaran IPA itu langsung terjun ke melakukan observasi, eksperimen gitu. Nah, pada pembelajaran IPA sendiri itu tidak cukup hanya dengan siswa, tetapi juga guru juga harus memiliki kemampuan atau kreativitas yang cukup agar pembelajaran IPA dapat terselenggarakan secara efektif dan efisien. Salah satu aspek kemampuan yang harus dimiliki seorang guru adalah tentang pemahaman penguasaan terhadap pendekatan pembelajaran. Nah, pemahaman dan penguasaan itu juga guru juga dapat mempengaruhi proses belajar atau hasil belajar siswa. Karena contohnya ini aspek pemahaman. Terkadang ada guru yang tidak menyukai pembelajaran IPA dan atau kurang paham tentang pembelajaran IPA yang akan disampaikan. Jadi guru itu dalam penyampaiannya itu kurang maksimal lah. Nah, itu akan membuat siswa jadi malas belajar atau tidak menyukai IPA. Juga penguasaan materi. Pemahaman dan penguasaan materi itu juga akan mempengaruhi semangat belajar siswa terhadap IPA. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.